Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Thorik Maulana dari PBSI Sore semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang autisme. Ya, kajian psikolinguistik terhadap anak penderita autisme. Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang teori autisme, bagaimana gejalanya, cara menyikapinya seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian psikolinguistik terhadap anak autis. Nah, dalam lingkup kajian ilmu berbahasa, psikolinguistik merupakan sebuah kajian yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa, perilaku, dan akal budi manusia. Nah, seperti perkembangan anak dalam pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa pada anak berbeda satu sama lain. Perkembangan bahasa pada anak biasanya terlihat pada usia sampai 2 tahun. Ketika anak mulai belajar berjalan, pada usia itu anak sudah mulai mengeluarkan kata-kata pertamanya. Namun hal tersebut berbeda pada anak yang mengalami gangguan berbahasa. Ya, sejak lahir itu seperti anak-anak penderita autisme. Nah, gangguan perkembangan pada anak yang penderita autisme itu pada usia 2-3 tahun. Ya, dalam kajian linguistik di masa balita itu mulai belajar bicara. Anak autis tidak menampakkan tanda-tanda perkembangan bahasa. Terkadang mengeluarkan suara namun tanpa arti, tampak aneh. Nah, sekali memang dia menirukan nyanyian atau kalimat yang sering didengarnya. Tetapi bagi dia kalimat itu sebenarnya tidak ada maknanya. Kalimat yang diucapkan bernada tanya atau mengulang kalimat yang diucapkan orang lain. Nah, tata bahasanya anak autis, ya, penderita autis memang kacau. Terkadang memang mengatakan kamu, ya, padahal yang dimaksud adalah saya. Nah, terdapat beberapa gangguan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal, ya, seperti kemampuan berbahasa mengalami keterlambatan, ya, atau sama sekali tidak dapat berbicara. Nah, menggunakan kata-kata tanpa menghubungkan dengan arti yang lazim digunakan. Nah, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh dan hanya dapat berkomunikasi dalam waktu singkat, ya, tidak menggunakan kata-kata dalam konteks yang sesuai, ya, seperti yang lainnya, seperti tidak ada arti, mimik yang ditampakkan pun flat, ya, datar, tidak mengucapkan satu kata pun sebelum usia 16 bulan. Nah, itu yang ciri-ciri tentang penderita autis, ya. Kalau misalnya memang dipanggil namanya itu dia tidak menoleh atau tidak merespon, seperti kehilangan kemampuan berbicara atau bahasa yang dimilikinya, dan terkadang memang keterampilan sosial pada usia itu tidak bisa dimiliki. Nah, kemudian pentingnya kesigapan orang tua, ya. Berdasarkan penelitian yang diketahui bahwa anak penderita autisme memiliki kelainan otak yang disebabkan oleh gangguan perkembangan pada saat kehamilan, ya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk antisipasi bagi calon orang tua yang untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya autisme pada anak mereka. Nah, untuk calon ibu sangat ditekankan untuk menjaga asupan yang dikonsumsi karena akan sangat berpengaruh bagi tubuh anak, tumbuh kembang calon bayi, ya, seperti zat berbahaya seperti formalin sangat membahayakan kandungan dan meningkatkan persentase terjadinya autisme pada anak. Nah, itu lebih baik dihindari. Bagi calon ibu pun disarankan untuk menjaga asupan dengan mengonsumsi makanan yang sehat secara teratur, kemudian meminum susu sapi segar, yaitu susu sapi asli. Apabila ingin meminum susu dan menghindari produk susu hamil yang
mengandung zat kimia, lebih baik disarankan untuk meminum susu asli. Nah, kemudian juga melakukan program ya senam hamil sesuai dengan panduan untuk menghindari stres dan juga istirahat yang cukup. Kemudian ketika penderita autisme itu bagaimana sih penanganannya? Ya, sebenarnya ada terapi penanganan anak autisme seperti terapi psikologi, terapi perilaku kognitif, ya, adalah terapi mental kejiwaan untuk anak. Terapi perilaku kognitif itu juga menggunakan kaitan antara perasaan, kemudian pikiran, kemudian tingkah laku untuk membantu penderita autis untuk mengatasi kecemasan penderita tersebut, ya, untuk menghadapi situasi sosial dan menyadari emosinya itu dengan lebih baik. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu terapi wicara. Terapi wicara merupakan terapi yang diberikan untuk melatih kemampuan anak dalam menyampaikan informasi melalui komunikasi menggunakan media linguistik atau bahasa yang lainnya. Terapi wicara diberikan kepada seseorang, ya, seorang khusus, tetapi dapat berjalan dengan efektif jika anak bersikap kooperatif atau setidaknya memiliki kontak mata. Pemberian materi bahasa dilakukan secara berulang-ulang, jangan hanya sedikit-sedikit, tapi tetap istiqomah. Ya. Idealnya bahasa yang digunakan adalah bahasa minimal bahasa sehari-hari. Nah, selain itu orang tua yang berada di sekitar penderita autis, ya, dapat melatih anak untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya, ya, seperti wajah yang terarah, kontak mata. Jadi untuk melatih anak melihat wajah lawan bicaranya, karena memang anak autis cenderung tidak memerhatikan pada lawan bicaranya. Jadi ketika pada saat tatap muka, kita berikan pembicaraan terlebih dahulu. Apakah anak penderita autis itu merespon atau tidak? Kalau memang belum merespon, kita coba menggunakan alternatif lain, ya, menggunakan seperti bermain cilubah, ya, sangat bermanfaat untuk melatih kesadaran anak akan wajah orang-orang di sekitarnya. Kemudian penyusupan bahasa untuk penderita autisme. Nah, penyusupan bahasa itu tidak semena-mena harus langsung instan diberikan kalimat-kalimat yang panjang, tetapi bertahap. Yang pertama itu tahapannya mengenalkan dulu abjad, huruf, ya, A, B, C, D, E dan seterusnya. Kemudian dianalisis di pembagian gabungan huruf vokal itu apa saja, kemudian konsonan yang seperti apa. Setelah itu pada akhirnya pengenalan kata atau pengenalan kata ditambahkan dengan tanda baca, titik, koma dan yang lainnya. Ya, begitu tahap berikutnya nanti ditambah lagi. Namun pengajaran tersebut harus rutin, terus menerus, ya, untuk mengetahui konsentrasi penderita itu seperti apa, pemahaman penderita autisme itu seperti apa. Jadi sebagai orang tua sebaiknya memang ketika anak tersebut mengidap autis atau penderita autisme, jadi kita harus sabar. Jangan semena-mena kita tidak bisa mengontrol anak tersebut. Tetapi anak autis memang perlu dukungan, ya, perlu perlakuan khusus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kajian linguistik terhadap penderita autisme. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.